Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya bertemu juga dengan Mimin di balik channel sholawatku ya. Nah, kenalin dulu. Nama saya, atau panggil aja saya Uma Syamar. Umanya Syafa dan Umar. Di perjumpaan pertama kita di video kali ini, kita akan membahas tentang mengamalkan sholawat saat sedang menstruasi atau haid. Sebenarnya, pertanyaan ini tuh muncul di salah satu video di channel ini, dan saya akan memberikan panduan lengkapnya. Terus pertanyaan yang umum diajukan adalah, boleh nggak ya mengamalkan sholawat saat kita sedang haid? Jawabannya adalah tentu saja boleh teman-teman. Zikir, wirid, termasuk membaca sholawat, semua bisa dilakukan saat haid. Ini juga berkaitan dengan mengamalkan sholawat istimewa yang melibatkan membaca sholawat dalam waktu tertentu secara rutin atau terus-menerus. Terus bagaimana nih jika di tengah menjalankan amalan sholawat istimewa, kita mendapati masa haid? Haid itu sudah datang waktu kita lagi lakukan amalan. Nah, sebenarnya tidak masalah. Kita bisa melanjutkan amalan dengan tetap menjaga ritmenya. Misalnya, jika biasanya kita membaca sholawat pada waktu subuh, nah itu lanjutin aja teman-teman waktu subuh. Meskipun sedang haid, tentu saja dalam kondisi ini, kita tidak perlu melakukan wudu ataupun sholat terlebih dahulu. Tapi tetap melanjutkan amalan dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya yang biasa kita lakuin itu. Begitu ya. Terus seringkali nih, kita merasa lebih malas saat sedang haid. Sebenarnya hal ini wajar loh teman-teman. Aku juga ngerasa malas juga kalau lagi haid, tapi kita bisa loh mengatasi rasa malas tersebut sebenarnya. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan dosis sholawat yang diamalkan. Diturunin aja dosisnya. Misalnya nih, jika biasanya kita membaca sholawat sebanyak 4.444 kali sehari, saat haid bisa turunin jadi 2.000, 1.000, atau 500. Tujuannya adalah tetap melanjutkan amalan meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Namun, jika memiliki kemauan yang kuat, kita nih bisa loh melawan rasa malas ini dan tetap melanjutkan amalan seperti biasanya. Terus, untuk mengatasi rasa malas, beberapa tips bisa digunain. Jika biasanya kita merasa malas di sore hari, gunakan waktu tersebut untuk membaca sholawat, misalnya setelah mandi sore ataupun menjelang maghrib. Nah, hal ini masih tergolong waktu mustajab ya, atau disukai untuk beribadah. Jika sulit melakukannya, saat itu kita bisa membaca sholawat saat beraktivitas atau menjelang tidur. Nah, biasanya nih yang Umma Syamar lakuin itu ketika aku mau nganter anak aku sekolah atau pulang sekolah, biasanya aku taruhin aja tasbih di tangan aku, tasbih digital ya, di tangan aku. Nanti aku baca waktu nganter anakku sekolah, atau biasanya setelah aku taruh di sekolah, aku baca soal itu sampai ke rumah. Kalau misalnya kurang mencapai target, biasanya ya pas waktu jemput sekolah aku baca lagi. Biasanya kan ibu-ibu sibuk ya di rumah ngerjain banyak kerjaan di rumah. Nah, itu bisa banget teman-teman kita manfaatin waktu kita berkendara buat baca sholawat gitu ya. Yang penting kita tetap melanjutkan amalan meskipun dalam kondisi haid seperti itu. Terus bagi yang ingin menjalankan sholawat istimewa dalam kurun waktu tertentu, misalnya mau riyadhah nih seperti 40 hari berturut-turut begitu ya, tetapi di tengah-tengah muncul masa haid, ini gimana ya? Kira-kira riyadhahnya kayak gimana ya? Sebenarnya kita tetap bisa melanjutkan amalan ini. Caranya kita tetap menjaga ritme dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti yang aku bilang sebelumnya. Misalnya jika biasanya kita membaca sholawat istimewa, sholawat yang istimewa yang waktunya kita tuh biasanya di waktu asar gitu ya, itu lanjutin aja meskipun sedang haid. Ingatlah kalau misalnya bahwa Allah itu melihat niat berupaya kita untuk terus beribadah. Jadi kesimpulannya, mengamalkan sholawat saat haid adalah sah dan dianjurkan ya teman-teman.
Kita dapat melanjutkan amalan dengan tetap menjaga ritme atau turunkan dosis jika diperlukan, dan bisa jadi lawan rasa malas dengan tekad yang kuat untuk tetap menjalankan amalan. Ingatlah bahwa ibadah kita adalah antara kita dan Allah. Jangan biarkan masa haid menghalangi kita untuk tetap mendekatkan diri kepadanya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton untuk pertemuan pertama dengan Mimin Sholawatku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.